Semuanya, perkenalkan nama saya Niana Fatiriski dari kelas 11 CJKT 2. Di sini saya akan membahas bab terakhir kita di Cisco CCNA Part 2 yaitu Access Control List. Jadi, ACL atau Access Control List adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau memblokirnya. Nah, agar lebih paham, kita akan belajar menggunakan studi kasus. Kita bisa buat apologinya terlebih dahulu. Oke, seperti ini topologinya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch yang pertama. Kita bisa masuk ke enable, masuk ke conf. Lalu kita akan mengatur terang ke router 1. Ini masuk ke interface-nya yaitu interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita akan membuat VLAN. Kita buat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Seperti ini, kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan memasukkan port ke VLAN. Nah, untuk VLAN 10, yaitu FA-nya 0/2 sampai 3, sehingga kita menggunakan range. Seperti ini. Kita ketikkan switch port mode access dan switch port access VLAN 10. Seperti ini. Kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface FA. Nah, untuk VLAN 20 yaitu FA 0/4 sampai 5. Seperti ini. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Kita exit lagi. Kita masuk ke interface yang ini. FA 0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk interface-nya, teman-teman. Jika sudah, kita akan konfigurasi di router yang pertama. Oh, di sini, pada physical, kita bisa klik zoom ini, teman-teman. Nah, untuk yang ini, kita bisa matikan dulu. Setelah itu, kita akan tambahkan ini ya, teman-teman. NM1VI TX ya, teman-teman. Di sini, kita bisa arahkan ke ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa nyalakan lagi. Kalau sudah, kita bisa masuk ke CLI. Nah, ini dia masih loading, kita tunggu. Ini no. Masuk ke enable. Conf. Selanjutnya, kita akan masuk ke interface FA0/1. Seperti ini. Kita masukkan IP-nya. Yang ini ya, teman-teman. Kita ketikkan no sh. Ini kita first-time saja. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu ini FA0/0. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya. Kita coba ketikkan no sh. Lalu kita bisa exit.
Selanjutnya kita akan buat sub interface VLAN nih. Kita akan buat yang VLAN 10 terlebih dahulu. Kita masuk ke interface-nya. Seperti ini, FA0/1. Dan di sini titik 10. Kita ketikkan encapsulation .1q 10. Masukkan IP-nya. Lalu kita bisa exit. Kita juga buat sampai VLAN 30 ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC-nya ya teman-teman. Seperti ini, selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang kedua. Nah, di sini kita bisa klik zoom in. Ini kita bisa matikan. Kita masukkan yang ini. Lalu kita bisa nyalakan kembali. Kita bisa buka CLI. Kita tunggu loadingnya. Ini bisa masuk ke enable, bisa masuk ke conft. Nah, lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah ini ya teman-teman, yang mengarah ke router 1, yaitu FA0/0. Masukkan IP-nya. Ketikkan .sh. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke interface yang mengarah switch 2, yaitu FA0/1. Masukkan IP-nya. Ketikkan .sh. Ini kita facetime saja biar cepat. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area ini ya teman-teman. Dan di sini dia akan menggunakan DHCP. Kita bisa buka router 2. Nah, di sini kita bisa exit. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool. Saya akan menggunakan namanya itu server. Lalu kita bisa ketikkan network. Networknya yang ini ya teman-teman. Kita ketikkan default router. Lalu kita bisa masukkan DNS servernya.
Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang pada switch yang kedua. Kita masuk ke interface yang mengarah router 2, yaitu interface FA0/1. Kita ketikkan switch part mode terang. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai 3. Dia sudah successful. Oke, dia juga. Nah, di sini dia juga sudah successful. Berarti sudah berhasil kita konfigurasi IP DHCP-nya ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya, teman-teman. Kita bisa buka router 1. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router OSPF 1. Selanjutnya, kita akan promosikan network 10 sampai 30 ya, teman-teman. Oh, di sini saya lupa, kalau OSPF itu dia menggunakan wildcard is. Jadi kita bisa masukkan seperti kemarin. Kalau kita masukkan area 0. Nah, kita juga akan promosikan yang ini ya, teman-teman. Yang 10 titik ini dan 20 titik ini. Oke, kita lanjut di router 2. Dan di sini kita bisa exit. Kita ketikkan router OSPF 2 karena sebenarnya itu angkanya bebas ya, teman-teman. Oh, di sini saya menggunakan satu saja. Saya akan samakan dan lalu kita akan promosikan networknya nih. Network yang ini dan ini. Masukkan wildcard-nya. Oh. Ini ulang saja, teman-teman. Oke, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa cek dengan to show IP root ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada IP dari VLAN 10 sampai 30. Sudah ada networknya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan kirim paket nih. Kita akan kirim paket dari server 1 ke PC 5. Nah, di valid, kita ulang saja. Oke, dia sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke materi ACL atau Access Control List. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses si server ini. Atau nantinya akan kita blokir. Nah, ACL itu ada dua tipe ya, teman-teman. Kita bisa buat note. Tipe yang pertama itu tipe standar. Nah, kita akan konfigurasi yang ini dulu. Lalu ada juga tipe yang extended. Yang nantinya kita akan bahas. Ini kita sampingkan dulu. Nah, karena si server ini berada di router 2, maka ACL itu akan kita tanamkan di router 2. Di sini kita bisa buka. Kita akan membuat standar ACL. Kita bisa exit. Kita ketikkan akses list tanda tanya.
Nah, untuk standar, kita itu bisa pakai angka 1 sampai 99 ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan angka 1. Oh, di sini kita tambahkan datanya. Nah, di sini itu ada deny, permit, dan remark ya teman-teman. Deny itu memblokir paket, permit itu mengizinkan paket. Nah, kita itu akan menggunakan yang deny. Kita bisa ketikkan. Nah, di sini kita akan bahas dari bawah dulu yang host. Nah, host itu dia hanya satu komputer. Jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Nah, kalau any itu untuk siapa saja. Dan kalau ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC 5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai network ini ya teman-teman. Kita akan menggunakan yang ABCD. Di sini kita bisa masukkan network dari VLAN 30. Nah, lalu kita bisa masukkan wildcard bits-nya ya teman-teman. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa cek dengan do show access list. Oh, di sini saya tipe. Nah, di sini sudah ada deny untuk IP dari VLAN 30 ya teman-teman. Sudah ada networknya. Nah, tadi itu kita memilih deny untuk mengecualikan VLAN 30. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikan access list 1 permit ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan menentukan direction in atau out. Nah, di sini kita akan masuk ke interface ini, teman-teman. Saya akan memilih interface FA0/1. Seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan IP access strip group 1. Nah, di sini saya akan memilih out. Artinya, paket yang keluar menuju server itu akan difilter. Di sini kita akan pengujian. Kita bisa kirimkan dari PC 5 ke server 1 ya teman-teman. Nah, di sini dia itu valid ya teman-teman karena sudah diblokir. Kita juga akan coba dari PC 3 ke server 2. Kita tunggu. Kita coba lagi. Nah, di sini dia successful ya teman-teman karena dia tidak diblokir. Nah, jadi tadi tuh VLAN 30 ini dia sudah diblokir. Nah, jadi penjelasan in dan out. In itu paket masuk ke interface, sedangkan out itu paket keluar dari interface. Nah, jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2, nah, hasilnya itu akan successful ya teman-teman, karena yang diblokir itu FA0/1 yang mengarah ke switch dan server-servernya. Nah, sedangkan router itu interface-nya itu adalah FA0/0, jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang ini, FA0/0. Kita bisa buka router 2. Ini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface-nya nih, yaitu interface FA0/0. Kita ketikkan IP access group 1 in. Seperti ini. Kita coba kirim paket. Dari PC 5 ke ini ya teman-teman, ke router 2. Nah, maka hasilnya itu valid ya teman-teman karena si FA0/0 ini yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan access list di router 1 yang FA0/1 itu nantinya kita memblokir router 1, router 2, switch dan server-servernya. Nah, kita akan coba saja, tapi sebelum itu di router 2 kita akan tambahkan no. Seperti ini. Kita bisa buka router 1. Masuk ke enable, masuk ke conf.
kita ketikkan access list 1 permit any. Oke, seperti ini. Nah, kali ini kita akan tanamkan di FA0/1. Tapi kita itu akan memblokir yang ini, teman-teman, yang di VLAN 30. Jadi, PC-PC di VLAN 30 ini nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan 30 IP access group 1 in, seperti ini. Nah, ini artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia tidak bisa terhubung ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2, switch dan server-servernya itu dia tidak bisa ya, teman-teman. Dan itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar si PC-PC di VLAN 30 itu masih bisa terhubung ke router 1. Kita akan kembalikan seperti semula. Kita ketik yang tadi, lalu tambahkan no. Seperti ini. Di router 2 juga kita akan kembalikan yang FA0/1. Di sini kita kembalikan agar blokirannya tuh di FA0/1 ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Kita lanjut membahas mengenai sequence number ACL. Sekarang kita ingin bahwa PC 2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router, kalian bisa exit terlebih dahulu, lalu kalian bisa ketikkan access list 1 deny, dan lalu kalian bisa masukkan IP dari PC 2. Kita bisa lihat IP-nya, kita copy, kita kembali ke router 2, dan lalu kita bisa pastekan. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show access list. Oke, di sini sudah ada listnya ya, teman-teman. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Nah, di sini kok successful ya, teman-teman? Padahal kita itu sudah melakukan konfigurasi agar PC 2 itu tidak bisa mengakses si server 1. Kita bisa lihat di router 2. Nah, di sini kalian bisa lihat pada listnya. Kita akan coba ketikkan lagi to show access list. Kalian bisa lihat untuk permit ending-nya itu bertambah nih dari 8 menjadi 9. Nah, itu artinya dari mana lagi yang tidak terblokir. Tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC 2 ini terblokir. Nah, tapi kenapa match-nya itu masuknya ke permit any? Nah, itu karena access list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Di sini ada nomornya 10, 20, dan 30. Nah, ini disebut dengan sequence number. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Jadi dia masuknya ke 20, yaitu yang diizinkan semua. Nah, untuk cara memperbaikinya, kita harus buat si nomor 30 ini atau sequence numbernya harus di bawah 20 ya, teman-teman. Kita akan memperbaiki urutannya. Di sini kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Nah, ini itu dia menandakan kita masuk ke access list 1 tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan nomor 30. Lalu kita bisa cek dengan do show access list. Nah, di sini untuk nomor 30-nya sudah hilang ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa ketikkan. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20. Kita ketikkan 11 deny host. Kita masukkan IP dari PC 2 tadi ya, teman-teman, seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan do show access list. Nah, sekarang untuk IP PC 2 dia sudah di atasnya 20, sudah di atasnya permit ini. Kita akan coba nih, kita akan coba kirim paket
dari PC2 ke server 1. Oke, di sini dia sudah valid ya teman-teman. Lalu kita bisa cek di router 2. Kita cek dengan do show access list. Nah, di sini pada deny hostnya sudah bertambah nih, match-nya sudah bertambah 1 karena kita sudah kirim paket. Sekian materi kita kali ini, terima kasih sudah menonton. Bye!